Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 TKR, dalam pelajaran kali ini kita menggunakan EJJ atau pelajaran jarak jauh karena kan kondisi Indonesia yang terutama dunia itu belum memungkinkan, dan zona di Kudus masih zona merah. Semoga kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari pandemi COVID. Dalam semester pertama ini kita di bab pertama mempelajari tentang produksi massal. Ini juga sudah dijelaskan oleh guru teori, tapi sebelum kita praktek, kita harus memahami dulu nanti tujuan kita. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep produksi massal, yang kedua memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Itu nanti yang diharapkan. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Yang keempat, mengetahui tahapan produksi massal. Itu kalian harus ngerti tujuan pembelajaran. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu yang disebut produksi. Sedangkan untuk massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Itu arti dari massal. Kalau digabung, sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan berstandar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi sebelumnya. Itu yang disebut atau pengertian dari produksi massal. Ciri-cirinya atau ciri-ciri produksi massal yang pertama antara lain, yang pertama produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit jadi rendah karena produksinya lebih banyak. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Itu kalau kita sudah memproduksi massal, kita juga bisa menguasai pasar. Yang ketiga, yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa ditunggu. Itu ciri-ciri produksi massal. Kalau sudah ngerti maksud tujuan ciri-cirinya, pasti ada kelebihan dan kekurangan pada produksi massal. Yang pertama, untuk kelebihan dulu. Untuk kelebihan pasti hemat biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratannya tinggi. Yang keempat, tingkat produksi jelas cepat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin otomatis mahal karena harus memproduksi banyak biar bisa memenuhi pasar. Yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Belum ada jaminan, itu kekurangan produksi massal. Jadi sudah tahu kelebihan kekurangannya masing-masing. Untuk yang kedua, kita harus mempunyai perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang ada. Proses untuk perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, perencanaan produksi guna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Itu pengertian dari
produksi massal. Yang kedua, ruang untuk produksi. Rencana produksi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal. Jelas, ini harus dibuat jadwal biar bisa berjalan lancar untuk penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Jadi di jadwal biar tidak repot nanti. Tujuannya adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi. Jadi produksinya bisa ditekan menjadi minim, menjadi murah. Itu tujuan produksi massal. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Tuh. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan biar tidak kecewa, dimaksimalkan. Terus memaksimalkan kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Sampai di sini sudah paham. Ya, oke, nanti bisa diputar ulang. Yang ketiga, untuk meminimalkan perubahan nilai produksi. Jadi barangnya tidak berubah-ubah. Rencana produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus produksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Itu yang ketiga. Oke, lanjut. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu tidak gonta-ganti. Terus perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Oke, tuh kalau nanti kalian jadi pengusaha atau bos bisa itu nanti diingat-ingat. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Itu yang kelima. Oke, kalau sudah tahu bisa dipahami lagi. Ini untuk pertemuan pertama. Kedua, kalau yang kemarin kontrak belajar, ini nanti bisa dipahami, bisa dikembangkan, bisa dipelajari lagi. Nggak harus lewat program ini, bisa nanti bisa dikembangkan lewat panduan atau lewat buku dan yang lain sebagainya. Sekian untuk untuk tahap pertama, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tanya jawab nanti bisa lewat WA atau CAP dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.